Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk hari ini adalah sesi untuk Q&A untuk pertemuan ke-6 tentang anuitas. Sudah disampaikan materi ya tentang anuitas dan juga contoh soal atau soal latihan. Baik, ini ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk. Setiap mahasiswa wajib bertanya ya, minimal satu. Dan ini sekarang udah ada datanya. Kita mulai aja dari 10 pertanyaan pertama. Oke, yang ini jam 7.59 nih pertanyaannya. Assalamualaikum Pak, saya Mulyana, NIM sekian-sekian. Pertanyaannya adalah, mana yang lebih menguntungkan pembayarannya? Apakah anuitas biasa, anuitas di muka, dan anuitas ditunda? Oke, jawab. Untuk menguntungkan atau tidaknya tergantung ya dari sisi siapa. Kalau kita melihatnya dari sisi investor akan berbeda ketika nanti kita melihatnya dari sisi peminjam. Nah, tapi sebelum menentukan atau tahu untung yang mana dari tiga anuitas itu ya kita harus tahu dulu kan karakteristik dari masing-masing anuitas itu. Oke, anuitas untuk anuitas biasa, nah itu biasanya disebut juga anuitas akhir. Itu kan pembayarannya di akhir periode ya. Nah, sedangkan anuitas di muka itu pembayarannya di awal periode, dan anuitas ditunda itu sama sebenarnya, periode pembayarannya sama dengan anuitas biasa, tapi itu bisa ditunda dulu gitu. Jadi misalkan minjem Februari, berarti kalau pembayarannya setiap bulan, berarti akhir Februari itu harus membayar. Nah, tapi kalau untuk ditunda, misalkan ditunda dulu di pembayaran nanti di Maret atau di Februari, nah itu bisa. Itu asal ada kesepakatan. Nah, jadi dari tiga hal tadi itu, pertama kalau kita sebagai peminjam, kalau sebagai peminjam mungkin lebih menguntungkan dengan anuitas ditunda, itu ya. Tapi kalau misalkan kita sebagai investor, itu yang paling menguntungkan dari tiga ini berarti anuitas di muka, karena di awal periode sudah bayar, gitu ya. Oke, seperti itu. Next, pertanyaan yang kedua. Assalamualaikum, maaf mengganggu Pak. Waalaikumsalam. Iis Mas Riani, ini pertanyaannya. Ada dua ya. Yang pertama, jika yang ditanyakan P, yang dibayarkan secara periodik, apakah penyelesaiannya bisa menggunakan tabel? Oke, itu yang pertanyaan yang pertama. Terus yang kedua, untuk bagian intermediate nomor 4, di awal diketahui N-nya 3 dan di pertanyaan ditanyakan ketika N-nya 4. Oke, untuk yang pertanyaan ini saya jawab dulu yang pertanyaan yang keduanya ya, karena yang pertamanya saya belum paham maksudnya tabel gimana gitu ya. Oke. Apakah maksudnya tabel itu yang di dalam materi yang waktu sekarang, waktu berikutnya? Ya, Anda perjelas dulu maksud tabelnya ya, silakan dikirim lewat foto aja untuk yang nomor 1. Oke, untuk yang nomor 2, kan pertanyaan utuhnya itu nomor 4 itu seperti ini bunyinya. Setiap akhir bulan selama 3 tahun, Adi menyisihkan 20% dari gajinya yang berjumlah 20 juta pada sebuah bank yang memberikan bunga 15% per tahun. Berapakah jumlah yang dimiliki Adi 4 tahun setelah setoran terakhir? Oke, untuk menjawab ini kita harus melihat kenyataan dulu di lapangan ya, bahwa dia menyimpan uang di bank, berarti bunganya mengikuti bunga bank. Bunga bank itu dikasihnya per tahun, per tahun bunga nominalnya, tapi nanti pemberian bunganya itu efektif setiap bulan. Tuh, jadi ketika Anda menabung di Januari, nanti
di akhir Februari, di akhir Januari itu nanti Anda akan dapat bunga. Jadi waktu Februari itu uang Anda itu udah dengan bunganya gitu ya. Jadi bunganya dapatnya setiap bulan. Oke. Nah, untuk ini jadi N-nya itu bukan kita harus memilih N-nya 3 atau 4 gitu ya. Tapi kita harus menghitung 2 kali. Hitungan kita itu pertama adalah ketika misal dari 0 ya, awalnya berarti 0. 0 sampai 3 tahun, berarti kita itu harus menghitung ya, bahwa si Adi itu dia bulan pertama masuk 20, nanti bulan kedua itu berarti bunga di 20 juta bulan pertama itu harus dihitung. Gitu ya, pakai bunga bulanan. Nah, nanti ditambah lagi 20. Setelah ditambah bunga, tambah 20 juta lagi, masuk lagi. Nah, jadi nanti modalnya itu udah lebih dari 40 juta ya, tambah dengan bunganya. Untuk di bulan Maret. Terus seperti itu. Jadi modalnya untuk 3 tahun pertama itu modalnya itu tidak tetap. Dia bertambah terus setiap bulan. Oke, itu jadi 3 tahun pertama hitung berapa totalnya. Nah, selanjutnya setelah setoran terakhir, berarti setelah tahun ketiga, dia nggak nyetor lagi. Nah, berapa jumlah uang pas 4 tahun setelah itu. Nah, saya ilustrasikan begini. Si Adi itu nabungnya Januari 2020. Berarti sampai dengan akhir Desember 2000, di Desember ya, Desember 2023. Nah, itu kita ngitungnya dengan N yang 3 itu, 3 N-nya 3. Kita ngitungnya setiap bulan modalnya atau tabungannya berubah-ubah ya, karena setiap bulan dia nyetor. Nah, setelah 2023 berarti mulai 2024 Januari sampai dengan 4 tahun, berarti sampai dengan Desember 2027 itu nggak ada lagi tambahan modal. Jadi dia kan nggak nyetor lagi. Nah, jadi modalnya yang dari situ aja, tinggal modal di akhir 2023 nanti ditambah dengan bunga. Itu. Nanti di bulan berikutnya, bulan Februari 2024-nya, berarti nanti modalnya itu adalah nggak ada penambahan modal langsung, tapi cuman penambahannya dari bunga aja. Nah, itu dihitung gitu. Ya, itu terus nanti berapa hasil akhirnya gitu. Seperti itu. Oke, ya. Next. Pertanyaan dari Putri. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Saya Putri Ramdhani dari Jurusan Matematik. Pertanyaannya, apa kelebihan anuitas biasa dari anuitas yang lain? Oh ya, ini sama seperti dengan yang ditanyakan oleh yang sebelumnya oleh Mulyana ya. Nah, penjelasannya sama, itu tergantung kita dari sisi siapa. Tadi udah saya jelaskan pertanyaan Putri ya, jadi ngikut ke pertanyaan Mulyana jawabannya. Pertanyaan yang keempat. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Saya Sarah Oktaviani. Saya ingin bertanya mengenai menentukan nilai I tingkat bunga, ya nilainya bunga, dengan cara menentukan future value yang lebih besar dan yang lebih kecil dengan memasukkan I ya sembarang ke rumus sekarang dari anuitas. Nah, itu kan nilai I-nya sembarang, nanti kira-kira bakal bikin jawaban I-nya berbeda. Beda nggak ya Pak tiap orang? Sama kenapa harus menggunakan cara dengan menentukan dua nilai future value? Apakah tidak ada cara yang lain? Oke, saya jawab yang ini. Jadi I-nya itu kita menentukan sembarang ya, menerka-nerka di awal, tapi harus ada apa namanya? Harus ada aturannya bahwa dua nilai itu present value-nya, future value-nya dua nilai itu satu di bawah nilainya, kemudian yang kedua harus di atasnya gitu. Ya. Jadi nanti walaupun setiap mahasiswa menentukan I-nya berbeda, tapi harus salah satunya itu future value-nya harus ada yang di bawah yang sebenarnya dan harus ada yang di atas yang sebenarnya. Nah, seperti itu. Kalau nggak seperti itu nanti nggak akan ketemu nilai I-nya. Oke, nah untuk sementara Bapak tahunya untuk rumus yang ini seperti ini. Nah, apakah ada cara lain? Ya mungkin
mungkin bisa aja ada cara lain, silakan. Kalau misalkan ada cara yang realistis logis gitu ya, logis ya bisa aja gitu. Oke, untuk memahamkan pertanyaan ini, Anda bisa melihat di materi itu ada di contoh soal ya. Di contoh soal yang pakai future value. Nah, contoh soal 3 ya, contoh soal 3 halaman materi. Nah, udah mau ke halaman akhir ya, contoh 3. Menghitung I jika diketahui future value P dan N. Nah, ini contoh 3. Jika setelah menabung 10 juta. Nah, oke, kita lihat contoh 3-nya. Iya. Mang sabar haeur. Enggak ada kecil. Nah, ini contoh 3 yang ini ya. Nah, oke, ini soalnya menabung 10 juta sebanyak 20 kali. Seorang nasabah memperoleh uang sejumlah 225.544.555. Oke, ini future value-nya ya. Nah, nanti yang jadi acuannya itu nilainya itu harus di bawah 225.544.000 sekian dan harus ada salah satunya di atas itu ya. N-nya 20 dan P-nya 10 juta. Oke, solusinya adalah yang pertama kita mencari sembarang I. Gitu ya. Misalkan I-nya yang di sini 1. Maka future value-nya adalah kita hitung dengan rumus, yaitu dapatnya 220 juta. Oke, 220 juta kita bandingkan dengan juta itu ada di bawah posisinya kan ya. Nah, berarti ini benar. Bisa dipakai untuk acuan P1 yang di bawahnya. Gitu ya. Nah, selanjutnya kita harus nyari future value untuk yang di atas 225 juta. Oke. Nah, pertanyaan gini, bagaimana kalau I-nya itu saya nggak ambil 1, tapi I-nya itu saya ambil 1,5. Nah, nggak masalah 1,5 asalkan dia misalkan ada di bawah, masih ada di bawah ini, masih di bawah 225 juta itu nggak ada masalah ya gitu. Kalau dia ada di atas 225 nggak masalah, nanti nyari yang di bawahnya gitu ya. Jadi I-nya itu sebenarnya tiap mahasiswa boleh beda-beda, asal nanti hasil present value-nya itu harus ada yang satu di bawah 225, satunya hasil akhirnya di atas 225. Oke, seperti itu ya. Oke, dengan ini angka 1 future value-nya, maka berarti kita tinggal nyari yang di atas 225. Nah, yang di atas 225 harus bunganya berarti kan harus naik lebih dari 1%. Misalkan kita pilih yang 2%. Oke, misalkan kita pilih yang 2%. Maka kita masukkan, nah lihat hasil akhir present value-nya 242 juta. Nah, itu ada di atas 225 kan ya. Nah, karena dia ada di atas 225 berarti bisa dipakai nih. Yang 2% ini I-nya. Berarti tadi I-nya itu ada yang 1%, ada yang I keduanya 2%. Nah, itu kita bisa pakai karena present value-nya ada yang di bawah dan ada yang di atas yang present value sebenarnya. Oke, kemudian angka 2-nya kita udah bisa nih masukkan interpolasi. Oke, kita tebak atau kita dekati, seperti itu mendekati ya, penafsir. Oke, di antara dua nilai ya, gitu. Oke, sekarang kita hitung dengan rumus I sama dengan I min I2 per I1 min I2, kemudian present value dikurangi dengan present value 2 dibagi dengan present value 1 kurangi present value 2.
Nah, ini sebenarnya ini tuh bukan rumus yang baru dari matematik ya. Ini rumus, coba kamu kalau misalkan mencari persamaan garis ya. Anggap aja I-nya itu Y atau X gitu ya. Anggap I-nya X, nanti yang future value-nya Y. Nah, kan ada tuh persamaannya begitu. X min X2 per X1 min X2 sama dengan Y min Y2 per Y1 min Y2. Nah, seperti itu kan ada. Oke, nah ya itu. Kemudian ini kita substitusikan nilai-nilainya. I-nya kita dapatkan senilai 0,764 yang I min 2-nya, sehingga I-nya adalah 1,235%. Tuh I-nya ya. Oke. Nah, kita gunakan cara ini. Pak, ada nggak kalau ketemu I-nya? Saya pikir agak sulit ya, karena ini pakai bunga majemuk. Jadi I-nya itu dia tidak tetap dari periode 1 sampai periode 20 itu I-nya karena majemuk, jadi bunga di periode 1 itu jadi modal lagi di bunga periode 2 gitu. Ya, kalau pakai bunga sederhana mungkin bisa dengan cara rumus langsung. Oke, ini untuk yang pertanyaan untuk jawabannya ya. Nah, tadi udah sampai mana nih? Pertanyaan Sarah ya. Oke, itu jawabannya. Selanjutnya pertanyaan kelima, Siti Nurhayati. Apakah ada cara-cara lain yang digunakan untuk mencari nilai sekarang, present value ya, selain cara dengan rumus bunga majemuk dan tabel? Bagaimana cara membedakan soal antara nilai sekarang dan nilai yang akan datang? Oke, itu untuk rumusnya Bapak, setahu Bapak sih itu ya rumusnya ya. Tapi kalau kalian mau mencari-cari cara yang lain atau membuat cara gimana ya, membuat rumus baru lah atau gitu ya, selama itu logis sih nggak ada masalah itu. Terus bagaimana membedakan soal untuk nilai sekarang dan nilai yang akan datang? Oh iya, ini mungkin ada masalah di notasi ya. Bapak lihat notasi ada yang salah ketik ya. Jadi kalau value nanti kita notasikannya VV gitu ya. Nih VV, present value. Kalau future value itu nanti FV. Tuh, itu aja membedakannya. Present value yang ditanya nilai sekarang. Kalau yang dicarinya nilai sekarang dari uang yang akan datang. Kalau future value, berapa sih nilainya nanti akan datang kalau kita punya uang 1 juta misalkan gitu ya. Duh, pasti ya, itu cara membedakannya. Tuh ditanya di situnya. Berapa nilai uang sekarangnya? Berapa nilai uang akan datangnya? Kalau tanya nilai uang sekarangnya berarti kan present value PV. Ya gitu. Oke, next. Selanjutnya pertanyaan dari Selvi Marcelina. Apakah tidak ada rumus lain untuk mencari I selain memasukkan dua? Oh, ini tadi udah dijawab ya sebelumnya yang pertanyaan Okta itu. Oke, yang nomor 1 udah dijawab. Yang keduanya, apakah harus selalu dalam bentuk bulan N-nya? Oh, sebenarnya kalau kita diberikan di soalnya itu N-nya misalkan per 3 bulan, boleh sebenarnya mah N-nya per 3 bulan, per 6 bulan, atau per tahun bahkan ya, per 4 bulan itu boleh. Tapi kalau ini melihatnya dari bank ya, realita di bank misalkan ya, N-nya per bulan ya berarti pakainya per bulan. Tapi kalau di soalnya itu ditentukan misalkan per 3 bulan ya berarti per 3 bulan gitu ya.
Nah, seperti itu. Nanti di soal ada kok per bulan atau per berapa bulannya. Ya, kalau nggak ada keterangan berarti masukkan ke yang realistis di lapangan tuh bunga itu per bulan. Ya. Oke, kemudian mau minta dibahas yang challenge question Pak, pertemuan 6. Oh, oke, terus lagi. Oh, ini sama ya. Oke, sekarang kita lihat yang untuk challenge question. Nah, oke, nanti itu pembahasannya kan harus menggunakan apa namanya, harus di kotret ya si ininya. Coba kita lihat. Oke, kita kotret. Oh, ini ada 2 soal. Oke. Dengan menabung sebesar 1 juta setiap bulan, Dina mengharapkan akan memperoleh uang sebesar 20 juta dalam 1 tahun. Oke, jadi ini tabungannya 1 jutanya setiap bulan ya. Oke, kalau 1 tahun itu 12 juta, berarti dia 1 tahun aja, tabungan dianya aja ya tanpa bunga, itu udah 12 juta. Selanjutnya, berapakah setoran yang dibutuhkan jika Dina mengharapkan uang 30 juta di akhir tahun pertama? Oke. Oke, nah ini jadi begini. Berarti kan dari soal pertama ini menabung 1 juta, Dina mengharapkan uang 20 juta dalam 1 tahun. Artinya dari soal itu kita bisa menghitung daripada nilai I-nya ya, bunganya. Kita akan menghitung dengan bunganya. Tadi yang pakai interpolasi nih. Tuh, kita akan dapatkan bunganya. Nah, oke. Untuk yang soal berikutnya, berapakah setoran yang diberikan agar mendapatkan 30 juta? Nah, itu nanti pakai bunga yang ini. Yang dari interpolasi yang 1 juta setiap bulan dapat 20 juta. Oke, itu ya. Oke, outer-outernya nanti. Oke, yang berikutnya Ani bersedia membayar utang sebesar 100 juta. Oke, utang dia 100 juta dicicil setiap akhir bulan selama 3 tahun. Bunganya 10%. Ya, 10% per tahun. Jika setelah mencicil sebanyak 12 kali, udah 1 tahun, Ani berencana untuk mempercepat pelunasan dari 3 tahun menjadi 2 tahun. Berapakah besar angsuran yang harus dibayar 12 bulan berikutnya? Oh, jika pihak pemberi pinjaman menaikkan bunga sebesar 2%. Jadi gini, yang untuk soal Ani ini berarti Anda Anda bayangkannya begini, hutang dia 100 juta ya, udah pasti. Hutang dia 100 juta. Nah, kemudian kita harus mencicilnya itu awalnya selama 3 tahun. Berarti dari bulan pertama sampai, anggap aja lah kita bulan karena ini kan per bulan ya. Jadi 3 tahun itu kan 36 bulan. Nah, dari bulan pertama sampai bulan ke-12 ya, setiap akhir bulan ya bayarnya. Dari bulan pertama sampai bulan 12 dia menggunakan pembayaran dengan bunganya dihitung yang 10% per tahun. Ya, gitu. Nah, selanjutnya setelah 12 bulan kan harusnya 24 bulan lagi nih. Nah, tapi dia nggak 24 bulan lagi. Dia maunya katanya untuk pelunasannya 3 tahun menjadi 2 tahun. Jadi tinggal kalau mau 2 tahun berarti dia 24 bulan ya. Berarti nanti dikurangi. Jadi berkurang atau lebih cepat setahun. Artinya dia udah bayar 12 bulan, berarti tinggal 12 bulan lagi. Otomatis si angsurannya itu pasti nanti naik ya. Angsurannya pasti naik. Oke. Angsurannya naik. Berapakah besar angsuran yang harus dibayar ini selama 12 bulan berikutnya? Oke, berarti ini kita harus
mengurangi dulu utangnya. Utang 100 juta itu nanti dikurangi dulu dengan cicilan selama 12 bulan itu. Nah, ke utang pokoknya berapa pengurangannya. Nah, nanti dari utang pokok itu kita hitung gitu. Kita hitung dengan bunganya itu adalah 12%, berarti kan karena ada keningkatan bunga. Nah, bunganya 12%. Oke. Selama 12 bulan. Nah, nanti akan ketemu total angsurannya. Oke, seperti itu ya. Selanjutnya kita bahas lagi pertanyaan dari ya. Assalamualaikum. Maaf mengganggu waktunya Pak. Waalaikumsalam. Mau bertanya Endan Setiawan. Satu, di PDF dijelaskan bahwa berdasarkan waktu pembayarannya anuitas dibedakan menjadi 3. Nah, saya masih bingung Pak untuk membedakan masing-masing anuitas tersebut. Ada ilustrasinya tidak Pak untuk masing-masing anuitas tersebut? Oh gini. Jadi anuitas kan jadi 3 ya. Nah, itu anuitas biasa itu adalah yang pembayarannya itu di akhir periode. Misalkan periodenya kalau periode pembayarannya setiap bulan, berarti dibayar di akhir bulan. Terus untuk anuitas di muka di awal periode, berarti dia harus dibayar di awal bulan. Kalau anuitas ditunda, nah misalkan kita nggak bisa, misalkan anuitas ditunda itu sama dengan anuitas biasa, periode pembayarannya di akhir, ya di akhir periode, di akhir bulan misalkan ya. Tapi misalkan kita nggak bisa nih bayar dari bulan ini, nah di awal itu udah perjanjian gitu, entah nanti saya boleh nggak ditunda untuk pembayarannya di periode berikutnya, itu boleh. Itu anuitas ditunda namanya. Jadi begitu harusnya setor di bulan pertama, tapi ditunda misalkan penyetorannya dimulainya dari bulan kedua, misalkan seperti itu ya. Ya seperti itu contohnya, ya sebagai ilustrasinya. Anda bayangkan aja Anda menyicil punya cicilan motor lah gitu ya, atau cicilan apapun pasti kan Anda nyetor. Nah tuh nyetornya apakah Anda di akhir bulan apa di awal bulan gitu ya, di awal periode ya. Itu anuitasnya berarti masuk ke biasa atau di muka atau ditunda. Misalkan Anda bayarnya baru ambil motor, bayarnya misalkan bukan bulan ini tapi bulan berikutnya, ada kan yang begitu. Oke, pertanyaan kedua, di PDF ditulis bahwa pada praktiknya jika disebutkan anuitas, maka anuitas yang dimaksud adalah anuitas biasa. Yang saya tanyakan adalah maksud dari kalimat itu bagaimana Pak? Oh ya, gini, maksudnya kalau nanti kita berbicara anuitas atau real di lapangannya itu, kalau membicarakan anuitas itu udah tentu di anuitas akhir gitu ya. Kebanyakan orang kalau misalkan pinjam itu bayarnya tuh bukan langsung pas pinjamnya, tapi nanti setelah akhir periode. Seperti itu maksudnya ya. Oke, makasih untuk pertanyaannya. Oke, kita ini untuk sesi pertama ya.